Jangan nanti kayak si Rudi Yohanes Hutagalung yang Oh iya, baik Kak Edis, baik. Sore ini ya, lagi oke, tenang apa? ya, tenang ya. Sehat, ya. Oke, tenang. Baik. Kenalkan diri dulu. Gabut. Silakan. Mungkin suara-suara anak-anak atau apa bisa diamankan supaya jangan masuk suara anak-anak. Oh ya, siap-siap Oke. Kakak. Silakan, kenalkan diri dulu. Apakah Anda ini seorang Kristen atau Islam? Silakan. Agak naik ke atas sedikit. Perkenalkan. Agak naik ke atas sedikit. Nah, sip, silakan. Baik, perkenalkan Kakak, nama saya Novi. Saya dari Gereja Kristen Protestan. Oke. Apakah Anda termasuk orang-orang yang memfitnah isi Alkitab? Ya, kalau itu tidak, sepenuhnya tidak. Oke. Kalau tidak, lantas apa tujuan Anda naik kemari? Silakan. Iya, sebenarnya di sini saya cuma mau menambahkan sedikit. Saya cukup lama mengikuti programnya Kak Edis. Dan satu hal yang luar biasa itu saya sangat mendukung bahwa di sini apa yang dikatakan Kak Edis itu tidak pernah di luar Alkitab. Dan semua itu nyata tertulis di dalam Alkitab. Jadi kalau menurut saya buat semua pendengar, kan di sini tentunya banyak nih Kak Edis. Jadi entah dari gereja Kristen, Katolik maupun gereja-gereja lain, sebenarnya butuh hati saja, butuh hati untuk mau menerima begitu. Kebenaran tetap benar begitu kan. Ada yang bilang bahwa Kak Edis itu memfitnah, sebenarnya tidak. Di situ tergantung hati yang mau menerima kebenaran yang sebenarnya real begitu. Karena kan di dalam firman itu semuanya tertulis nyata dan memang betul. Terima kasih. Ya, jadi seperti itu ya, Kak Gabut. Jadi kalau orang Islam memfitnah isi Alkitab, maka dia akan saya hajar, saya balikkan. Contoh dia bilang, sesungguhnya Yesus Muslim, kata dia. Astaga. Dan saya rasa saya sepertinya sudah cukup menghajar mereka ketika mereka memfitnah isi Alkitab begitu. Nah, saya hajar mereka. Nah, sekarang ini muncul orang-orang begitu ya yang memfitnah juga isi Alkitab begitu. Banyak contoh-contohnya, seperti contohnya Rudi Iskariot. Apa contoh yang dilakukan Rudi Iskariot memfitnah? Coba pernah dengar nggak? Saya bilang patung mirip kuntilanak, pernah dengar? Pernah. Nah, coba yang saya katakan mirip kuntilanak itu patung apa Bunda Maria? Kan patungnya. Bukan patungnya Bunda Maria. Ada sebuah patung tuh. Oke? Lalu dibilang inilah Bunda Maria. Sialan kamu. Ya. Justru orang tersebut adalah seorang bajingan yang mengatakan bahwa itu Bunda Maria. Masa dia bikin patung, dibikin rambutnya aut-autan, dibikin mukanya kayak kuntilanak. Inilah Maria katanya. Iya. Jangan-jangan yang bikin itu orang Islam. Nah, kan kita nggak tahu. Seperti itu. Nah, selidik punya selidik. Memang ada orang-orang Islam yang pekerjaannya itu membuat patung-patung. Nah, dia bikin patung. Nah, dalam hatinya ini gue bikin buat disembah sama Erkan. Jadi, memang begini. Kendala yang saya alami itu ya, Kak Gabut ya. Kendala yang saya alami itu memang nalar. Daya tangkap orang itu memang yang susah nangkapnya. Iya. Betul. Saya pernah kasih tunjuk ini ya. Nih, saya kasih tunjuk. Saya pernah menampilkan gambar ini. Nah, ini gambar ini. Oke? Kelihatan gambar ini? Kelihatan dia perempuan? Iya. Nah, saya bilang sama dia, kalau misalnya ini saya bawa ke gerejamu,
Apakah kamu mau menyembahnya? Ya nggak apa-apa, karena itu Bunda Maria katanya. Coba tuh kan. Ada videonya ada. Ini dibilang Bunda Maria. Padahal ini bukan Bunda Maria. Ini adalah patung Dewi Sri. Kok dibilang Bunda Maria gimana? Nah, lalu juga saya tunjuk ini. Saya juga tunjuk ini. Nih. Memang yang saya katakan ini memang perih, memang yang saya katakan ini memang menyakitkan memang. Tapi harus saya katakan. Nah, coba nih. Saya balik dulu ya. Oh, kayaknya nggak bisa besar ini ya. Coba. Saya mau tanya dulu sama Kak Gabut. Apakah ini Bunda Maria? Tidak juga sih. Kan banyak sekarang ukiran tangan manusia itu kan. Iya, ini bukan Bunda Maria. Sejak kapan Bunda Maria berubah jadi patung? Ini adalah patung. Patung. Begitu. Jadi ini patung bukan Bunda Maria. Nah, yang saya katakan mirip sama kuntilanak adalah ini. Memang ini mirip sama kuntilanak kok. Gimana ini mirip kuntilanak? Coba, siapa yang mau membantah saya bahwa dia seperti kuntilanak, seperti Gondorwo, seperti Susana? Siapa yang mau bantah saya? Memang iya, begitu. Dan ketika saya katakan ini mirip kuntilanak, jangan katakan bahwa saya mengatakan Bunda Maria mirip kuntilanak. Otakmu ada di mana gitu loh. Begitu. Coba ini sekarang saya ada banyak yang lain gini. Jadi gini, orang itu memang susah. Daya nalar orang itu memang kurang nangkap. Saya kasih contoh lagi ya, contoh. Memang kadang-kadang kalau saya ngomong keras begini ya, orang-orang itu pada seram. Oke, sekarang saya mau tunjukkan sama Anda sebuah gambar. Oke. Kalau misalnya saya ngomong ini mirip sama hantu atau setan, kira-kira gimana? Coba menurut Kak Gabut, kira-kira salah nggak kalau saya bilang ini mirip setan? Salah nggak kira-kira? Ada benar dan ada. Ya iya benar mirip setan. Nah, yang bilang ini Maria justru itulah yang sinting. Betul. Iya. Yang bilang ini Maria sinting, betul. Nah, tetapi Anda tahu siapa ini? Nah, kita lihat. Siapa ini? Lihat ya. Anda tahu siapa ini? Kita lihat keterangan gambarnya ya. Ada keterangan gambarnya nih. Lihat. Kelihatan? Iya. Wooden Virgin Mary statue. Ya. Ini adalah patung Maria dari kayu. Nah, saya hanya mau menyadarkan orang-orang yang mengatakan ini Maria. Bangun, Dul, bangun. Ini bukan Maria, ini patung kayu. Begitu loh. Jadi mereka tidak bisa membedakan mana Bunda Maria, mana patung gitu. Nah, memang ketika saya menyampaikan itu ya, nah ini contohnya ini. Sekarang udah jadi berubah nih. Sekarang saya kasih lihat Anda. Ini apa ini? Patung. Bukan ini yang di dada ini. Apa lambang enggak apa? Nggak kelihatan. Saya besarin lagi. Kelihatan? Tuhan enggak ada. Bukan. Coba teman-teman bisa lihat nggak? Bisa lihat nggak ini? Ini gambar apa? Nah itu di kolom komentar udah ada tuh. Hah? Oh, hati kudus. Garuda. Astaga. Iya Garuda. Garuda di dadaku. Garuda udah jadi pemain bola dia. Nah, pertanyaan saya, ini Maria atau patung? Patung. Patung. Yang bilang ini Maria justru itu orang sinting, gitu loh. Yang mengatakan ini Maria justru dialah orang yang tidak waras lagi. Gitu loh. Jadi jangan katakan ini Maria, ini patung, begitu. Lalu Anda berhalusinasi bahwa ini Maria.
Begitu. Memang saya harus keras mengatakan ini. Kalau nggak keras, nggak sadar-sadar merekanya. Iya sih. Ya. Luar Dan ini biasa, udah suka-suka. diusung-usung ini udah diusung-usung nih ya kan. Udah diangkut-angkut nih, lihat tuh. Angkut arak sana, arak sini, sembah sana, sembah sini, pakein baju dan segala macam. Begitu. Padahal ini tidak ada ini yang mau direpresentasikan dari dalam Alkitab, kan nggak ada. Itu padahal saya sudah Betul. pernah bilang begini. Saya sudah pernah bilang begini ya. Saya balik dulu kamera saya sebentar ya. Saya balik dulu. Ini biar kita ngajarin nih orang-orang nih ya, biar pada sadar, biar mengerti apa yang sesungguhnya dimaksud oleh Alkitab ya. Saya balik dulu kamera saya. Gini ya. Banyak orang bilang, "Edis, berarti kamu anti dong terhadap gambar, terhadap patung." Tidak. Ingat ya, Alkitab kita itu bentuknya itu adalah huruf-huruf. Nah, huruf-huruf membentuk paragraf, membentuk terus menerus ya, satu perikop dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara membuat versi yang lain? Nah, dibuatlah versi gambar. Dengan maksud apa? Atau versi dibuat patungnya. Dengan maksud apa? Dengan maksud untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi dalam Alkitab. Jangan manggut-manggut saja, tahu nggak yang saya maksudkan ini? Nanti nggak maksud. Saya tahu, makanya saya paham dengan apa Contoh, yang saya kasih contoh. Ini saya harus berulang lagi ya, sampai bosan nggak apa-apa. Saya harus berulang. Pernah lihat polisi melakukan reka adegan atau rekonstruksi suatu peristiwa tindak pidana? pernah. Pernah. Biasanya korbannya itu diganti entah dengan orang atau dengan boneka, dengan patung. Benar. Nah, ketika patung itu atau boneka itu ditaruh, kemudian dibuat cara dia melakukan pembunuhan, terus dipoto, cekrik. Yang mau disampaikan adalah bonekanya atau peristiwanya? Peristiwanya. Peristiwanya. Nah, tapi kalau misalnya setelah itu bonekanya itu ditaruh lagi, pertanyaan saya, apakah bonekanya itu menjadi seseorang yang ada di dalam peristiwa itu? Tidak. Tidak. Jadi betul-betul murni menggambarkan satu peristiwa. Jadi gambar-gambar tentang Yesus, gambar-gambar tentang para murid, gambar-gambar tentang tokoh-tokoh dalam Alkitab, tujuannya semata-mata adalah memvisualisasikan peristiwa, bukan memvisualisasikan orang, tetapi memvisualisasikan peristiwa. Ini yang perlu dicamkan. Begitu. Nah, tetapi yang terjadi, saya harus keras lagi ini. Ini tidak menceritakan peristiwa apapun di dalam Alkitab. Nih, saya tunjuk lagi. Ini bukan menceritakan peristiwa apapun dalam Alkitab. Ini malah bikin apa ini. Malah patungnya yang disembah-sembah ini. Malah patungnya yang dikultus-kultuskan. Benda mati yang dikultus-kultuskan. Yang dipakai-pakein baju mewah-mewah. Sekarang versinya pakai kebaya. Begitu. Ya, jadi itu yang saya sampaikan. Memang ya, saya harus mengakui memang keras ini ya. Memang banyak membuat orang itu akhirnya, Edis TV sekarang begini. Ya, semogalah kalian mengerti akan maksud saya ya. Karena banyak orang sudah jatuh kepada penyembahan benda-benda mati. Dahulu Yerobeam bin Nebat berkata kepada patung, "Inilah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Mesir." Sekarang para penjual patung berkata, "Inilah Maria, ibumu," katanya. Ya, jadi banyak orang-orang awam yang dia tidak orang-orang yang awam nggak pernah belajar Alkitab, mereka diakal-akali oleh para pebisnis penjual patung tersebut. Ya. Ya mungkin hanya itu saja ya Kak Idis. Kalau dari saya sedikit ya, ini setiap yang naik
sebenarnya ya seperti kayak Edis bilang, kebenaran itu pasti sakit tentunya. Ya, Jadi tergantung hati saja yang mau menerima dan mau hidup menurut ajaran firman, itu saja. Oke, saya turunkan ya. Yes, halo. Oke, shalom. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati ya.